Maaf, apakah benar sehari sebelumnya itu ada larangan atau instruksi pencopotan atribut Nah, Ganjar atau PDIP? ini yang saya lupa sampaikan kemarin, Mas. Iya. Jadi, Mas, di saat Pak Presiden mau datang, Mhm. malamnya itu ada mobil-mobil tank dan juga mobil-mobil Brimob, PM, semua berkeliling di Gunung Kidul seperti mau perang. Saya sebagai ketua partai, saya ditelepon oleh kader dan simpatisan yang saat itu diparani dua orang yang mengaku pas pampres. Mohon izin. Jadi mohon maaf. Saya Pak, saya cut dulu. Saya cut dulu, Bu. Bu, saya cut dulu. Menyampaikan aspirasi. Bu, saya cut dulu. Ya. Saya cut dulu, saya cut dulu. Kami melaksanakan. Saya dengar, saya dengar. Nggak usah teriak. Saya dengar. Nggak usah teriak, tolong nggak usah teriak ya. Kurang kencang, jangan melihat keperempuanan saya. Saya menghormati saudara. Saya cut dulu. Mari bisa. Hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, terjadi kebrutalan oknum aparat terhadap rakyat di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah beredar banyak video, dan ada seorang perempuan yang mati-matian membela korban yang dianiaya oknum aparat tersebut. Setelah saya melihat, ternyata perempuan itu adalah sahabat saya. Namanya Mbak Indah Subekti Kuntariningsih SE. Beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, merangkap Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunung Kidul. Seorang Indah Subekti Kuntariningsih dengan gigih melindungi rakyatnya. Pertanyaannya, ada apa? Pada saat Presiden Jokowi datang ke Gunung Kidul, terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh oknum aparat kepada masyarakat. Apa yang terjadi? Untuk itu, hari ini saya menghubungi sahabat saya, Mbak Indah Subekti Kuntariningsih, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mari kita saksikan wawancara saya via telepon dengan Mbak Indah Subekti Kuntariningsih berikut ini. Selamat pagi Mbak Indah. Selamat pagi, Iya. Mas Rudi. Iya, Mbak Indah. Artinya tim pengamanan presiden itu dari Pas Pampres atau mungkin dari lokal keamanan setempat di Gunung Kidul? Bukan, Mas. Kalau dari lokal saya kenal semua. Oke. Artinya dari Polres, dari ini saya kenal. Jadi bukan dari Gunung Kidul. Mungkin saya tidak berani berspekulasi. Tapi yang jelas yang bersangkutan itu sebelum saya datang, Mhm. itu saat tadi malam kita lihat semua video intimidasinya memang beliau sudah menyatakan diri sebagai tim pengaman presiden, Mas. Mhm. Sehingga dengan bebas mengancam, menghujat, mencaci maki itu seolah-olah sah-sah saja gitu. Mbak Indah, mohon maaf, apakah benar sehari sebelumnya itu ada larangan atau instruksi pencopotan atribut Ganjar atau PDIP? Ini yang saya lupa sampaikan kemarin, Mas. Iya. Jadi, Mas, di saat Pak Presiden mau datang, Mhm. malamnya itu ada mobil-mobil tank dan juga mobil-mobil Brimob, PM, semua berkeliling di Gunung Kidul seperti mau perang. Saya sebagai ketua partai, saya ditelepon oleh kader dan simpatisan yang saat itu diparani dua orang yang mengaku pas pampres untuk menurunkan bendera. Lah, Bendera saya apa, Mbak? jawab, bendera PDI Perjuangan yang sudah terpasang itu 3.000. Kenapa Presiden mau lewat kok takut dengan bendera? Saya begitu. Akhirnya anak yang ditekan oleh pas pampres itu mengantarkan dua pas pampres itu bertemu saya. Mhm. Siapa yang bertanggung jawab dengan bendera ini? Ditanya begitu, langsung yang bertanggung jawab ketua DPC kami. Mohon untuk Bapak bertemu dengan ketua DPC kalau minta diturunkan. Saya ditanya, Bu, siapa yang bertanggung jawab dengan bendera ini? Oh, saya yang bertanggung jawab. Ada apa, Mas? Karena Mbak Saya Indah juga ketua DPC PDIP Gunung Kidul ya? betul, karena saya merangkap sebagai ketua DPC, Mas. Oke, siap. Di situ langsung oleh beliau berdua, saya diminta menurunkan. Itu benar-benar disaksikan seluruh warga yang ada di lokasi itu, karena saya datang, dan seluruh satgas yang menjemput saya. Kemudian, Alasannya apa, Mbak? alasannya karena ada presiden mau lewat. Loh, apa Saya hubungannya jawab, presiden lewat dengan bendera saya jawab, PDIP? Mas. Iya. Saya jawab, mana aturan yang menegaskan bahwa presiden mau lewat bendera PDI harus diturunkan? Ya ini tidak ada, Bu, tetapi ini untuk mengamankan presiden. Presiden nanti mau jalan, minimal jalan yang mau dilintasi presiden untuk tidak dipasang bendera. Loh, presiden itu jalan dari Jogja sampai dengan di sini 3.000 bendera kami sudah ada. Saya tidak mau menurunkan kecuali ini perintah presiden, silahkan saudara turunkan dan saya akan menunggui. Saya memang seperti itu, Mas. Langsung mereka menyampaikan, kami tidak bisa menurunkan, Bu, karena yang pasang bukan saya. Jadi ibu yang harus menurunkan. Saya jawab,
Mohon maaf, di dalam adabnya PDI Perjuangan, bendera yang sudah kami kibarkan pantang untuk diturunkan. Dan seandainya diturunkan dengan diam-diam, kami akan mencari orangnya dan kami akan menumpahkan darah di situ. Saya memang seperti itu dengan mereka. Mbak Indah, Nyun Sewu, Nggih. apa kaitannya bendera dengan keselamatan presiden? Kami tanyakan, sedemikian takutkah presiden dengan bendera PDI Perjuangan? Sedangkan beliau menjadi presiden itu karena PDI Perjuangan berkibar di seluruh Indonesia. Saya begitu. Ini perintah dari tim pengamanan presiden dan protapnya seperti itu. Mohon Ibu untuk memahami. Langsung saya debat, Mas. Presiden 2019 setelah 2014 kemanapun justru kami diminta untuk pasang bendera PDI Perjuangan saat beliau datang. Apa bedanya dengan sekarang? Saya langsung begitu, Mas. Apa bendera-bendera partai yang lain harus diturunkan juga? Lah kami tanyakan, kenapa bendera PSI bahkan sampai dengan jam 2:30 pagi ada dropping bendera PSI 3 truk, kok mereka tidak dilarang? Saya tanya begitu. Kenapa ada bendera Gerindra juga dipasang malah di lokasinya Pak Presiden tidak dilarang? Kenapa ada bendera yang lain tidak dilarang? Saya begitu Pak Mas Rudi. Jawaban mereka? Perintah atasan. Perintah atasan. Nggih. Dan saat itu saya langsung telepon ke Polres karena itu kan saya pikir dari Intel Polres saya telepon, tidak Bu Ketua, kami memantau di lapangan dan kami tahu Bu Ketua sedang diinterogasi oleh 2 aparat itu, begitu Mas. Artinya itu bukan dari Polres Gunung Kidul Mas, bukan. Ya. Saya tegaskan A1, insya Allah ini tidak meleset karena dari seluruh Kapolresnya, seluruh Kapolsek, Kapolres, Intelnya Polres itu saya mengenal baik. Sehingga saya betul-betul mengenali wajah itu bukan dari Polres Gunung Kidul. Terus akhirnya bendera itu tidak diturunkan? Bendera itu mereka tidak berani menurunkan, kami bertahan tidak menurunkan, kami menugaskan 150 Satgas menginap di titik-titik bendera yang akan dilewati Presiden, Mas. Jadi demi Tuhan Satgas kami, masing-masing komandan Satgas, karena kami sudah mendapat teguran untuk diturunkan, kami takut kalau tiba-tiba tanpa izin kami, kemudian pas Presiden menjelang datang diturunkan, kami tidak mau Mas, kalau caranya zolim hanya bendera kami. Kalau bendera semua diturunkan, kami oke. Tetapi kalau hanya PDI Perjuangan, akan saya lawan sampai mati, Mas. Mbak, akhirnya kan Presiden sudah datang ke Gunung Kidul. Iya. Tidak ada insiden apapun dengan bendera masih berkibar kan? Tidak ada. Tidak ada insiden apapun, bendera masih berkibar, Pak Jokowi juga tidak ditusuk pakai tiang bambunya kok, Mas.